Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat data semua. Jumpa lagi di channelnya Mas Wildan. Baik, untuk kali ini saya akan membahas terkait aplikasi EDS ya, aplikasi EDS atau PMP, penjaminan mutu pendidikan. Terkait aplikasi EDS ini ternyata banyak teman-teman yang sudah sinkron tapi belum masuk ke progres pengiriman yang di sini. Nah, sebelum ke aplikasi, sedikit nanti saya jelaskan ini terkait cut off ya. Cut off-nya hari ini tanggal 15 Desember 2020 pukul 24.00, tapi jangan khawatir, nanti akan saya jelaskan lebih detailnya terkait kapan cut off-nya. Nah, ini terkait panduan singkat aplikasi EDS COVID-19 ya, untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Jadi untuk aplikasi EDS tahun 2020 versi COVID hanya diperuntukkan untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB. Kenapa? Karena untuk jenjang SMK itu sekarang sudah jadi satu ke Dirjen Vokasi, jadi sudah tidak mengerjakan EDS PMP ini karena sudah memiliki aplikasi terkait pemetaan mutu sendiri. Nah, ini alamatnya di pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id. Nanti teman-teman yang belum mengerjakan silahkan di-download saja. Ada versi aplikasi installer, ada unduh survei, ada aplikasi versi Android juga. Nanti tinggal teman-teman mau menggunakan yang bagaimana, mau menggunakan yang mana untuk metode pengumpulan datanya. Nah, ini yang paling penting yang teman-teman harus ketahui. Jadi aplikasi EDS 2020 COVID-19 ini rilis dalam 2 tahap untuk jenjang SD, SMP, dan SMA ya, 2 tahap. Tahap pertama rilisnya dalam bentuk installer yang sudah teman-teman kerjakan. Rilisnya sudah kemarin awal Oktober 2020. Nah, rilis yang pertama ini difokuskan untuk pengumpulan data EDS. Jadi kemarin banyak yang tanya kok tidak bisa generate rapot mutu. Nah, ini sudah dijawab. Sebenarnya di informasi terkait rilis aplikasi EDS pada awal Oktober itu sebenarnya sudah dijelaskan kalau yang membaca informasi. Nah, kapan tahap 2? Nah, kalau tahap 2 ini nanti ditunggu saja. Kalau sudah rilis ya akan dipublish di webnya pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id. Tahap kedua nanti dalam bentuk patch ya. Ingat, dalam bentuk patch yang difokuskan untuk penghitungan rapot mutu satuan pendidikan. Nah, ini kemarin banyak yang tanya nggak bisa mengenerate nilai rapot mutunya ya, karena yang tahap pertama ini yang bentuknya installer itu hanya untuk pengumpulan data. Nah, kapan untuk penghitungan rapot mutunya ya, nanti kita tunggu saja versi patch-nya. Itu kapannya kita tunggu saja. Berikutnya bagi teman-teman yang belum pernah mengerjakan EDS, silahkan ikuti panduannya secara berurutan. Kenapa? Supaya tidak terjadi ya salah satunya tadi sudah sinkron tapi tidak masuk di progres. Caranya bagaimana? Nih, pastikan Dapodik versi terbaru sudah terinstall pada komputer atau laptop sekolah. Sebenarnya tidak harus terinstall juga, tapi lebih baiknya terinstall ya. Pastikan aplikasi EDS versi lama, versi yang 2019 sudah terhapus, termasuk folder EDS Dikdasmen ini yang sering dilupakan. Sudah merasa menguninstall versi EDS 2019, tapi ada beberapa komputer atau laptop yang ternyata folder EDS Dikdasmennya di drive C, program file itu belum terhapus. Ini harus dihapus dulu sebelum menginstal versi yang baru. Setelah uninstall, dibiasakan melakukan restart. Supaya apa? Ya, aplikasi atau laptopnya bersih dari aplikasi EDS versi lama. Selanjutnya yang paling penting juga ini
dibiasakan ketika mau menginstal aplikasi baik itu Dapodik, EDS, Eraport, sebaiknya lakukan hapus cache browser terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Di semua browser baik itu Mozilla, Google Chrome, Chromium, Opera, terus apapun yang jenisnya browser ya, untuk menghapus cache browser caranya tinggal tekan ctrl shift del. Namun ada pula yang berbeda, tidak pakai ctrl tapi pakainya fn. Beberapa merek laptop lain itu ada juga yang tidak menggunakan ctrl tapi tombol fn shift del. Setelah itu nanti muncul seperti ini tampilan kalau di Mozilla ya. Nanti di checklist saja semuanya. Jangan lupa time range ini dipilih everything. Historinya di checklist saja semuanya sampai data-datanya juga di checklist. Kemudian clear now. Setelah di clear datanya, tunggu sampai selesai ya. Setelah selesai, lalu tekan ctrl plus F5 atau Fn plus F5 untuk mereload browser. Ini kalau di Mozilla tampilannya kayak gini. Kalau di Google Chrome, Chromium tampilannya beda lagi. Caranya sama, ctrl shift del atau Fn shift del. Kalau di Google Chrome atau Chromium tampilannya seperti ini. Pilih yang advance, time range diganti all time, checklist semuanya, lalu clear data. Semakin lama tidak pernah menghapus cache browser, maka proses ketika clear datanya akan semakin lama. Jadi dapat dilihat dari ukuran-ukurannya di sini. Kalau semakin lama, contohnya cache-nya ada yang sampai 500 mega misalnya, artinya ya tidak pernah menghapus cache browser. Ini tolong dilakukan setiap mau menginstal aplikasi Dapodik ya, atau EDS dan sejenisnya. Setelah dihapus cache browser, selanjutnya ctrl plus F5. Nah, setelah itu baru melakukan instalasi. Instalasi juga dibiasakan klik kanan, pilih run as administrator. Kalau muncul tampilan seperti ini, muncul run anyway-nya tidak muncul, hanya ada don't run. Nanti di sini ada menu more info, itu diklik aja. Nanti muncul run anyway. Tinggal next, lanjut. Tunggu sampai selesai. Nah, nanti keluar seperti ini, tinggal selesai. Selanjutnya, nah setelah menginstal EDS ada juga yang tampilannya seperti ini. Kalau setelah menginstal EDS diminta untuk melakukan restart, ya teman-teman harus melakukannya, jangan ditunda. Klik saja iya, selesai. Itu kalau tampilannya muncul diminta untuk merestart laptop atau komputer. Kalau tidak ya kayak gini tadi, tidak perlu direstart. Nah, setelah melakukan instalasi, silakan dibuka aplikasi EDS-nya. Di desktop juga ada logo seperti ini, bisa di double klik atau diketik di browser baik itu Mozilla atau Google Chrome, diketik saja localhost .2 portnya 1745. Kalau Dapodik kan 5774, tapi kalau EDS portnya 1745. Tampilannya seperti ini, hijau ya. Kadang ada yang munculnya orange ya. Kenapa munculnya orange versi yang 2019? Ya salah satu penyebabnya tidak pernah menghapus cache browser. Nah, metode registrasi di versi EDS yang 2020 versi COVID ini, registrasinya ada dua jenis. Registrasinya dengan Dapodik lokal atau dengan Prefill. Nah, kalau teman-teman menggunakan registrasi dengan Dapodik lokal, ini dilakukan jika pertama kali saat mengerjakan. Jadi belum pernah mengerjakan, boleh menggunakan registrasi Dapodik lokal atau menggunakan Prefill, caranya sama. Nah, registrasi Dapodik lokal tampilannya agak beda dikit. Kalau registrasi Dapodik lokal diminta memasukkan NPSN dan kode registrasi, lalu klik tarik data. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau sudah selesai, nanti akan ada informasi terkait proses registrasi selesai, nama sekolahnya mana, pengguna yang masuk berapa, diregistrasikan berhasil berapa,
dan registrasi yang gagal berapa. Tinggal klik tutup. Secara otomatis ketika teman-teman muncul seperti ini terus login, ya dipastikan pasti bisa untuk membuka aplikasi EDS. Nah, kalau menggunakan registrasi dengan prefil, caranya bagaimana? Kalau registrasi dengan prefil, tampilannya seperti ini. Kalau yang pakai registrasi dengan Dapodik lokal kan tidak memasukkan email dan password Dapodik. Kalau pakai registrasi dengan prefil, teman-teman harus memasukkan email Dapodik, password Dapodik, dan kode registrasi. Nah, sebelum melakukan registrasi dengan prefil, teman-teman harus melakukan proses yang penting, yaitu mendownload prefil EDS. Lewat mana? Lewat aplikasi atau portal PMP atau EDS. Pilih menu unduhan. Nah, di sini pilih prefil EDS, nanti akan muncul ya, prefil EDS ini nanti akan muncul pilihan provinsi. Silahkan dipilih provinsi yang ada di sekolah teman-teman. Setelah itu, ini linknya ada 12. Pilih salah satu link saja yang menurut teman-teman lancar ya. Setelah diklik link, klik saja salah satu. Kemudian nanti tampilannya seperti ini. Masukkan username, password, dan kode registrasi. Username, password, kode registrasi Dapodik. Silahkan diinputkan. Setelah itu klik generate. Setelah klik generate, nanti akan memproses generate prefil EDS. Ditunggu saja sampai prosesnya selesai. Setelah selesai nanti tampilannya seperti ini ya. Tinggal klik download. Nah, kalau sudah selesai generate prefilnya, diklik download. Nah, setelah diklik download, nanti biasanya ada beberapa browser ya. Kalau di Dapodik nanti munculnya seperti ini. Kalau munculnya seperti ini, jangan bingung, tinggal klik keep ya, atau melanjutkan. Jangan di discard. Kalau discard ini menolak ya. Klik keeps. Nanti proses downloadnya akan selesai. Setelah di download, nah silahkan file prefil yang di download tadi di copy paste ke drive C prefil Dapodik. Folder prefil Dapodik ini tidak perlu membuat, secara otomatis akan muncul ketika teman-teman sudah menginstal Dapodik atau EDS. Di copy paste saja. Nah, ketika di copy paste file prefilnya ada yang seperti ini, ada tambahan huruf atau karakter dalam kurung angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Artinya apa? Berarti file prefil EDS-nya sudah pernah di-download lebih dari satu kali. Ya, pastikan file prefil yang dimasukkan ke sini ya file prefil yang di-download terakhir. Kalau ada tulisan seperti ini, silahkan di-rename. Ya, di-rename saja sehingga tampil seperti ini. Tidak ada dalam kurung angka. Kenapa? Kalau tidak di-rename, nanti ketika melakukan registrasi menggunakan metode pakai prefil, nanti keterangannya prefil tidak ditemukan. Jadi di-rename dulu ya. Jangan lupa di-rename. Baik itu Dapodik maupun EDS sama harus di-rename dulu. Nah, setelah di-rename, kembali ke menu registrasi ya EDS, tinggal masukkan username, password, kode registrasi, lalu klik registrasi. Tunggu sampai proses selesai. Ketika proses ini sudah selesai, nanti file prefil ini akan hilang. Jadi jangan bingung, kok tiba-tiba hilang? Ya memang hilang. Setelah hilang, artinya berhasil. Nah, setelah berhasil, nanti silahkan login ya. Login memasukkan username, password. Pada saat melakukan login pertama kali, nanti beberapa sekolah nanti akan mengalami kasus seperti ini. Muncul dua akun yang sama, emailnya sama ini, dengan keterangan aktif dan tidak aktif, atau mungkin aktif semua. Nah, kalau sudah ada seperti ini sudah cukup jelas mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Kalau ada kasus seperti ini ya pilih yang aktif, jangan yang tidak aktif. Nah, ini yang menyebabkan ketika teman-teman sinkron tidak masuk progres ya, karena apa? Yang dipilih yang statusnya tidak aktif, maka ketika sinkron ya tidak terbaca. Harus pilih yang aktif. Setelah pilih yang aktif, klik gunakan yang terpilih atau terchecklist.
hapus yang tidak terpilih. Artinya apa? Yang ini yang digunakan, yang tidak dipilih ini nanti akan dihapus. Itu maksudnya gitu. Nah, ini yang menyebabkan tadi ketika sinkron di progres pengiriman tidak muncul progresnya. Di sini maksudnya di laman progres ini ya, progres pengiriman ini tidak muncul ya. Salah satu penyebabnya ini tadi ya, penyebabnya ini tadi. Jadi tidak muncul. Maka sebaiknya lakukan pemilihan yang benar. Jadi di sini harus dipilih yang benar, jangan sampai salah. Kalau salah nanti ya akibatnya tadi sinkron tidak muncul di progres. Berikutnya ini kalau munculnya aktif semua bagaimana? Nah, kalau munculnya aktif semua ya dipilih salah satu. Nanti secara otomatis yang satunya akan menjadi nonaktif. Setelah diklik checklist tadi akan diminta untuk menutup. Selanjutnya tinggal login. Nah, setelah login ada informasi diminta Anda baru saja melakukan registrasi. Mohon tunggu beberapa saat sementara aplikasi mengecek data pengguna. Nah, silakan ditunggu saja. Proses normalnya ya, proses normalnya itu ini maksudnya menunggu ini artinya pengecekan dan restore data. Proses normalnya antara 10 menit, 10 sampai 15 menit. Kalau lebih dari waktu ini, biar cepat silahkan buka browser baru lalu buka Dapodik-nya. Nanti akan terbuka seperti ini. Kalau tampilannya sudah 100 semua kayak gini gampang, tinggal hitung lalu sinkron. Nah, kalau seperti ini masih kosong ya, kalau kosong seperti ini ya dikerjakan, tinggal masuk ke kuesioner, isi kuesioner. Itu kalau mengerjakannya lewat input kuesioner di aplikasi EDS. Kalau guru-gurunya menggunakan aplikasi Android ya nggak apa-apa, silakan di-download saja di Play Store, dikerjakan lalu kirim. Setelah kirim nanti teman-teman operator sekolah tinggal tarik data dari server, secara otomatis akan masuk ke aplikasi EDS lokal. Nah, ini kemarin ada yang tanya, jumlah kandidatnya berapa toh? Nah, guru saya kurang dari jumlah minimal, apakah bisa sinkron? Bisa. Nah, ini untuk jumlah kandidat atau responden EDS 2020 versi COVID-19 untuk jenjang SD atau SLB 9 responden, 1 kepala sekolah dan 8 guru. Untuk SMP dan SMA 11 responden, 1 kepala sekolah dan 10 guru. Nah, kalau guru-guru yang terdaftar di Dapodik kurang dari ini, terutama jenjang SD, banyak sekali yang gurunya di SD cuma ada 4, 3, 5 yang sudah masuk di Dapodik. Kalau ada kasus seperti itu, ini penjelasannya. Jika jumlah responden yang ada di jenjang SD atau SLB, saya tidak menjelaskan SMP SMA karena gurunya pasti lebih dari itu, kecuali sekolah baru ya, kurang dari 9, maka responden yang wajib mengisi akan menyesuaikan jumlah minimal sesuai GTK yang ada. Jadi jangan khawatir, misalnya gurunya di Dapodik cuma ada 5, ya ketika di EDS diinstal ulang terus registrasi ya mengisinya 5 tadi, 5 GTK dan 1 operator atau kepala sekolah. Jadi secara otomatis menyesuaikan. Lalu bagaimana kalau gurunya masuk 10, tapi sementara yang 3 itu bukan guru, yang satunya adalah penjaga, tenaga administrasi, dan pustakawan? Apakah harus mengisi EDS? Ya, yang mengisi EDS itu adalah guru. Ingat, guru. Kalau bukan guru tidak perlu mengisi EDS. Bagaimana biar tidak terhitung jumlah minimalnya? Ya silakan dihapus saja, nanti saya jelaskan. Ini terkait jumlah responden. Nah, setelah EDS diinstal, registrasi, login ya. Selanjutnya tahapan yang penting juga, lakukan pemilihan kandidat responden. Caranya masuk ke menu pengaturan, pilih manajemen pengguna. Setelah masuk ke manajemen pengguna, maka semua GTK ini
akan muncul. Nah, bagaimana ada gurunya yang tidak muncul di sini padahal di Dapodik ada? Nah, kalau tidak muncul di sini biasanya teman-teman registrasinya pakai prefill. Nah, untuk memunculkan guru yang seharusnya ada di Dapodik agar masuk ke aplikasi EDS, silahkan registrasi tapi menggunakan cara ini, registrasi dengan Dapodik lokal. Nanti dimasukkan NPSN, kode registrasi, lalu klik tarik data. Nanti secara otomatis akan muncul kalau proses registrasinya berhasil. Jadi itu caranya untuk mengatasi ketika guru yang masuk di aplikasi EDS tidak sama dengan jumlahnya, tidak sama dengan yang ada di Dapodik. Jadi caranya lakukan registrasi lagi tapi dengan cara tarik data dari Dapodik. Nah, selanjutnya pemilihan manajemen pengguna. Caranya klik ini yang strip 3 ini, diklik masing-masing GTK yang terdaftar ya, diklik lalu klik pilih kandidat responden. Setelah diklik kandidat responden, nanti di sini akan muncul hijau. Ini artinya kandidat responden untuk mengisi instrumen. Kalau ini kan belum ada tulisan kandidat. Ya bisa saja karena GTK ini tidak mengisi responden. Lalu bagaimana agar GTK ini tidak dihitung menjadi batas minimal GTK yang harus diisi? Caranya sama. Ya dihapus saja ini ya. Tadi kalau memilih responden ya, pastikan semua GTK yang akan mengisi responden, mengisi instrumen EDS, pastikan sudah dipilih kandidat respondennya. Nah, kalau tidak perlu misalnya ada GTK-nya munculnya double ganda, apakah harus diisi semua? Tidak. Salah satu dihapus saja. Caranya bagaimana? Sama. Tinggal klik ini, strip 3 ini, pilih hapus, nanti akan hilang. Begitu pula tendik ya, penjaga, TU, tukang kebun misalnya, statusnya kan nanti secara otomatis PTK-nya jadi guru padahal dia bukan guru. Silahkan dihapus saja supaya tidak menjadi perhitungan ketika gurunya ada 3 karena ditambah pustakawan, tukang kebun dan lain-lain yang di sini secara otomatis defaultnya PTK-nya guru padahal dia bukan guru. Ya harus dihapus saja supaya tidak terhitung. Itu caranya ya. Selanjutnya ya, kalau sudah respondennya sudah dipilih kandidat, ya selanjutnya tinggal mengisi kuesioner. Masuk ke kuesioner, isi kuesioner. Di sini ada rincian dan lanjutkan. Silakan mengisi, tinggal pilih sesuai pertanyaan dan jawaban, klik simpan, lanjutkan. Mengisi instrumen pada aplikasi EDS 2020 dilakukan jika responden terkendala pengisian menggunakan ponsel. Artinya apa? Sangat dianjurkan kepada masing-masing GTK itu untuk mengisi instrumen menggunakan aplikasi EDS yang versi Android atau aplikasi offline survei. Sangat dianjurkan, tapi kalau tidak bisa ya mengisi lewat aplikasi yang tersedia. Pengisian kuesioner tetap dilakukan oleh masing-masing responden. Operator hanya membantu, tapi kenyataannya yang input adalah operator semua. Cek kuesioner rincian. Nah, menu cek tadi ya, yang ini maksudnya cek rincian ini tampilannya ini. Jadi ini masing-masing pertanyaan. Klik pada tombol di samping untuk melakukan pengisian EDS versi offline. Fitur ini juga dapat digunakan untuk menelusuri apabila ada jawaban yang masih belum terisi. Kalau tandanya silang berarti pertanyaan dan jawabnya belum terisi untuk memudahkan pencarian. Kalau sudah hijau berarti pertanyaannya sudah terisi. Nah, contoh seperti ini. Ketika diinstal ulang, kemajuannya padahal saya sudah sinkron. Nah, tapi kemajuannya ketika install ulang kok masih 50%. Ya salah satunya tadi ketika login pertama kali ada akunnya ganda. Nah, yang diisi itu kemarin atau sebelum install ulang itu ternyata akun yang tidak aktif. Nah, kalau 50% seperti ini artinya yang isian GTK-nya sudah semua, yang isian kepala sekolahnya, instrumen sekolahnya belum terisi. Silakan diisi lagi terus sinkron. Ini artinya ini gurunya sudah 100%,
tapi yang capseknya masih 0, ya tinggal ngisi isian yang responden kepala sekolah atau isian sekolah. Ini prosentasenya 50%. Nah, di versi COVID 2019 ini ada yang tanya lagi, kok siswanya nggak muncul, komitenya nggak ada. Nah, karena belum baca informasi. Jadi untuk versi EDS COVID 2020 versi COVID ini, instrumennya untuk yang ngisi EDS hanya akun sekolah atau kepala sekolah, instrumen sekolah, dan GTK. Siswa dan komite tidak ada. Ini ya. Sama halnya ini tadi saya bilang, apakah harus batasnya minimal? Kalau ini SD ya jelas ini SD, gurunya 8, satu sekolah kan 9. Nah, ini ternyata juga ada. Gurunya cuma 6, kepala sekolah 1 juga bisa sinkron. Jadi menyesuaikan jumlah GTK yang ada di Dapodik masuk ke EDS. Nah, itu yang harus mengisi yang statusnya guru. Ingat, yang statusnya guru. Nah, kalau sudah 100% seperti ini, selanjutnya apa? Sebelum melakukan sinkron ya, sebelum melakukan sinkron, silakan lakukan hitung total dulu. Hitung total ya, hitung total ya, ini sudah 100% semua. Selanjutnya sebelum sinkron lakukan hitung total lagi. Checklist semua GTK-nya, di checklist satu persatu yang sudah 100%, lalu klik lanjutkan ya, klik lanjutkan. Tunggu sampai prosesnya berjalan. Di laptop saya kok prosesnya lama ya. Kalau prosesnya lama artinya laptop yang digunakan spesifikasinya ya sudah lama, ganti yang baru. Kalau nggak ada ya gunakan yang ada itu. Tunggu prosentasenya sampai ini orange-nya sampai terisi semua sehingga muncul 100% kayak gini. Setelah itu diklik tutup. Ini ya, disilang. Setelah itu baru sinkron. Nah, ketika sinkron padahal sudah connect internet tapi kok munculnya disconnect, silahkan di refresh saja, F5 atau refresh, intinya di refresh saja sehingga muncul connected. Sudah connect tapi kok munculnya tarik data, bukan sinkron. Artinya apa? Nah, kalau munculnya tarik data artinya prosentase isiannya itu belum terisi semua. Ini belum terisi semua ya. Kenapa munculnya tarik data? Ya karena batas minimalnya belum terisi atau belum yang sesuai aturan ya, belum terisi 100% semua. Kenapa munculnya tarik data? Apa maksudnya tarik data? Tarik data itu hanya ya sama kayak sinkron tapi prosesnya satu arah. Sama halnya tarik data itu seperti download, hanya mendownload perubahan data yang ada di server pusat agar masuk ke aplikasi lokal. Jadi jangan bingung ya, tarik data artinya instrumennya batas minimalnya belum terpenuhi. Kalau statusnya disconnected padahal sudah connect, tinggal reload saja, refresh. Ini cek di sini. Nah, ini artinya ini. Nah, ini kalau sinkron. Nah, connect sinkron berarti kalau munculnya ketika sinkron tulisannya sinkronisasi artinya batas minimal responden itu sudah terpenuhi semua atau isian respondennya sudah ada semua. Ini ya. Selanjutnya tinggal klik sinkron. Saat sinkron muncul sinkron. Di sini ada tabel kemajuan. Ini artinya jumlah responden yang sudah diisi. Diklik sinkron saja, tunggu sampai prosesnya selesai seperti ini. Sampai 100% ya. Setelah 100% nanti muncul selesai berapa waktunya, berapa menit, berapa detik. Selanjutnya tampilan seperti ini. Kalau masih muncul di sini perubahan data yang masuk ke lokal masih muncul seperti ini, silakan disinkron lagi hingga munculnya kosong semua ini. Nanti ini kosong-kosong tidak muncul tampilan seperti ini. Berapa batas waktu sinkron dalam satu hari ini? Sinkronisasi maksimal per hari adalah 10 kali. Setelah 10 kali maka tidak bisa melakukan sinkronisasi. Nah, itu terkait penjelasan EDS. Tadi saya jelaskan kenapa tidak masuk progresnya. Jadi sinkron hari ini ya, maka di progres pengiriman, di progres pengiriman EDS munculnya harusnya besok ya.
besoknya harusnya muncul kalau prosesnya normal. Kalau tidak muncul di progres, nah tidak ada cara lain kecuali install ulang EDS lalu registrasi lagi. Nah, terima kasih. Itu terkait penjelasan troubleshooting EDS 2020 versi COVID 2019. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan EDS versi 2020. Dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.